Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah dan dengan beristi'anah kepada Allah, insyaallah kita akan lanjutkan mudzakarah kita untuk kita kembali mengambil sebab yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu kaidah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah di dalam urusan hidayah. Dan urusan hidayah ini adalah kembali kepada urusan ilmu nafi'. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah menurunkan kitabnya Al-Quran kecuali adalah untuk urusan ilmu nafi'. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus semua para rasul, para anbiya, kecuali agar manusia meraih ilmu nafi'. Wasilah yang Allah berikan ini adalah kembali kepada bagaimana seorang hamba mengambil jalan ini sesuai dengan apa yang dinasihatkan para ahlul ilm, di mana Allah membangun ilmu, membangun hidayah ini adalah dengan satu kaidah. Karena ilmu dan hidayah ini adalah ada tafawut. Ilmu dan hidayah ini ada selisih. Begitu juga ilmu dan hidayah, di situ ada maratib. Ada tahapan-tahapan. Sehingga kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah ini, seperti yang dinasihatkan oleh para ahlul ilm, para ulama,
Di antara kaidah yang selalu dijaga oleh orang-orang yang mereka mencari hidayah dan membawakan hidayah adalah untuk mereka meraih perburuan hidayah ini dengan kembali kepada kaidah aham fal muhim. Selalu menjaga, karena di sana ada kaidah yang aham dan di sana juga ada kaidah yang ketika dikaitkan dengan kaidah yang lain adalah muhim. Ada yang lebih aham, lebih penting, dan ada yang juga penting. Di antara kaidah-kaidah yang penting, maka kaidah itu adalah sebagiannya lebih penting daripada sebagian yang lain. Dan bahkan beliau Syekh Abdul Aziz As-Sadd Khan hafizahullah ketika membawakan makalah dan nasihatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara yang dinasihatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kasratul kutub, banyaknya buku, la tanfa', tidak senantiasa memberi manfaat di dalam jalan ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala a'mahu, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memilih orang tersebut dan orang tersebut telah dibutakan oleh Allah, telah dijalankan oleh Allah pada jalan yang tidak membawa cahaya di dalam ilmunya dia. Dan di antara nasihat yang diperingatkan oleh beliau Syekh Abdul Aziz As-Sadd Khan adalah karena fawdha di dalam ilmu, karena ada kekacauan, karena tidak berjalannya ilmu itu dengan kaidah aham fal muhim. Mana yang lebih aham, mana yang lebih penting, kemudian mana yang penting berikutnya, mana yang penting berikutnya, dan mana sehingga para ahlul ilm menasihatkan di antara kaidah ilmu yang banyak menjadikan penuntut ilmu terhalangi, tidak mendapatkan jalan ilmu yang nafi' karena mereka tidak menjaga ilmu nafi' itu dengan kaidah aulawiyat. Dengan kaidah mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus diprioritaskan, kemudian berlanjut seperti itu. Dan dulu ketika para sahabat radhiyallahu anhum mereka mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berada di dalam manhajun nubuwah, berada di dalam metodenya Nabi. Mereka di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka selamat ilmu mereka. Dari orang alimnya mereka yang paling alim seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sampai kelas-kelas orang awam-awam mereka, ilmu mereka adalah selamat. Sehingga ilmu yang mereka raih walaupun terjadi selisih, walaupun terjadi perbedaan, mereka mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ilmu mereka semua mengantarkan mereka untuk mendapatkan darajat, mengantarkan mereka untuk mendapatkan derajat-derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan mereka untuk mereka meraih manisnya hidayah. Iman-iman mereka bukan menjadi iman-iman yang tadurruhul fitnah. Iman-iman mereka sekalipun mereka ini hanya sekelas budak, iman mereka, hidayah mereka tidak bermasalah. Walaupun iman yang mereka dapatkan dibandingkan dengan para pembesar-pembesar sahabat Nabi jauh di bawah mereka, tapi mereka merasakan manisnya iman. Bahkan terjadinya hari-hari fitnah, mereka juga diselamatkan oleh Allah. Mereka diberikan oleh Allah jalan keselamatan. Meskipun keselamatan mereka satu dengan yang lain ada yang lebih aulawiyat. Itu semua
saat-saat mereka berada di dalam jalan ilmu yang benar. Itu semua ketika mereka punya perjalanan ilmu yang betul. Ini ayyuhal ikhwah. Demikian ini sebagaimana kita melanjutkan di antara kaidah ilmu yang harus dibangun pada diri seorang talibul ilmi. Dan ini adalah kaidah a'dhamul usul. Paling besarnya usul di dalam urusan hidayah. Apalagi talibul ilmi. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pun memperingatkan ilmu ini di antara aulawiyatnya, muhimmahnya, ahamiyahnya yang paling penting harus dibangun adalah seorang pribadi yang akan diberi oleh Allah ilmu. Dia adalah orang yang punya salahiyatul qalb, punya baiknya hati mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla ketika memberikan perumpamaan tentang ilmu itu datang kepada makhluknya dan siapa yang mendapatkan ilmu dan siapa yang dia tidak meraih ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dengan perumpamaannya bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan masalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamatsali ghaisin asaba al arda. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan ilmu yang Allah telah mengutus padaku dari berupa hidayah dan berupa ilmu. Perumpamaan yang Nabi umpamakan di mana Nabi diutus oleh Allah membawa ilmu, kamatsali ghaisin asaba ardon. Seperti perumpamaannya hujan. Dan hujan ini adalah hujan yang nafi'. Ghais adalah hujan di awal musim penghujan, hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman, hujan yang tidak membawa kerusakan, tidak membawa bencana, semata-mata adalah hakikatnya ilmu nafi'. Seperti perumpamaan hujan asabal ardo, yang hujan itu telah, jangan guyon, kalau guyon tak suruh duduk di depan. Asabal ardo, yang hujan itu telah mengenai bumi. Dan lihat setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seperti hujan yang mengenai bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membahas hujannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerangkan hujannya. Karena hujan itu mau diterangkan kayak apapun, yang namanya ghais itu ya tetap itu. Sesuatu yang wadih, yang nafi', yang jelas. Tapi yang dibicarakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-ardo, bumi. Di mana hujan yang datang itu, ghais itu ya materialnya adalah satu dari langit, yaitu, tetapi ketika sampai di bumi, ternyata di bumi itu yang diraih oleh bumi berbeda-beda. Yang didapat oleh bumi tidak sama. Reaksi yang didapatkan oleh bumi tidak sama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, fakanat minha, di antara bumi itu ada yang bumi ta'ifatun kubilatil ma'a fa'ambatatil kalla'u wal usba al kathira. Ada sekelompok bumi yang menerima air.
menyerap. Air begitu turun langsung diserap, diambil. Yaitu bumi yang dia itu gembur. Bumi yang dia itu bisa bekerja. Bumi yang dia itu memang menunggu. Dan dia bisa memperbaiki, menyiapkan dirinya untuk menunggu air. Ini perumpamaan bumi yang pertama. Sehingga di dalam bumi itu tersimpan air. Dan di dalam bumi itu juga mengolah air. Dan kemudian mengeluarkan tanaman-tanaman. Ini satu bumi. Bumi yang lain disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha ajadibu. Maka di sana juga ada bumi yang dia itu seperti lembah berlubang-lubang tetapi dia keras. Dia tidak bisa menyerap air. Dia tidak bisa menyerap air tapi bisa menahan air. Dia bisa menyerap air, dia menahan air tapi tidak bisa menyerap, tidak bisa mengolah. Itu satu contoh bumi yang tanah yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberikan manfaat dengan air yang disimpan itu kepada manusia. Maka mereka manusia minum, mereka manusia ra'au wa saqau. Ya, mereka menggembala, memberi minum binatang-binatang, hewan-hewan mereka. Mereka juga meminum dari air itu, bermanfaat bagi manusia. Ini bumi yang kedua. Bumi yang ketiga adalah ta'ifatun ukhra. Innama hiya qi'anun. Dia adalah bumi yang lain. Dan bumi ini adalah qi'an, bumi yang tandus dan datar. Bumi yang dia tandus dan dia datar. Tidak menyimpan dan juga tidak menyerap. Menahan air juga tidak. Begitu juga masuk air kemudian tumbuh di dalamnya. Kalau kita gali kemudian ada air di dalamnya juga tidak. Para ulama menasihatkan tentang hadis ini. Fasabbaha sallallahu alaihi wasallam al-ilma alladhi jaa bihi bil ghaisi, di mana hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan ilmu. Yang Allah datangkan ilmu itu sebagaimana ghais. Kemudian bumi diterangkan para ulul ilm, di situ ada 3 bumi. Dan itulah hamba-hambanya. Itulah kita-kita. Sebagaimana tadi subuh kita jelaskan. Allah Azza wa Jalla menjaga ilmunya untuk setiap siapapun punya wilayah diberikan oleh Allah ilmu ini. Dari sisi riwayat dijaga, dari sisi pemahaman dijaga, dari sisi guru pun, walaupun guru itu di dunia tinggal sedikit pun tetap masih ada. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haq. Dari sisi ilmu ghais Allah selalu persiapkan, tapi hamba-hambanya dipilih oleh Allah. Apakah dia bumi yang mana? Apakah dia bumi yang pertama? Ataukah dia bumi yang kedua? Ataukah dia bumi yang ketiga? Dan kita juga telah dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan 2 hamba Allah azza wa jalla yang membawa amanah ilmu. Rubba muballagin bi'a'a. Banyak orang yang menyampaikan riwayat, orang yang disampaikan riwayat ternyata dia lebih cerdas, lebih faham, lebih mendapatkan faidah daripada yang menyampaikan riwayat. Berarti ada orang yang mendapatkan ilmu mujaradur riwayah. Dan ada orang yang dia meriwayatkan, dia juga mendapatkan ilmu tersebut. Mendapatkan nafi', mendapatkan faham. Dan itu dicontohkan juga oleh para ulama. Ketika para ulama menerangkan
bolehnya mengambil riwayat dari orang Khawarij. Ya. Bolehnya mengambil ilmu riwayat dari orang Khawarij, bukan faham, tapi riwayat dengan syarat-syarat tertentu. Kenapa? Karena orang Khawarij itu tidak membangun agamanya dengan kebohongan. Sehingga riwayatnya adalah sahih. Tetapi fahamnya mereka tidak dapat. Mereka yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakihim. Mereka tidak dipilih oleh Allah menjadi orang-orang berilmu. Meskipun mereka ada riwayat. Dan ini menunjukkan ternyata ilmu yang dari Allah Azza wa Jalla itu adalah satu. Diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaits. Tetapi semua kembalinya kepada bagaimana manusia mereka berburu mendapatkan nasib ini. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini juga diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya ketika Allah juga membuat perumpamaan yang sama tentang hakikat ilmu. Kata Allah Rabbul Alamin, anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit air. Fasalat audiyatun biqadariha. Maka lembah-lembah itu mengalirkan air biqadariha sesuai dengan kadarnya lembah-lembah itu. Seperti apa lembah-lembah itu membawa air yang Allah turunkan dari langit sesuai dengan kadarnya lembah-lembah itu. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menerangkan ayat ini, syabahal wahya alladhi anzalahu li khayatil qulub wal asma' wal absar al-ma' alladhi anzalahu li khayatil ardi bin nabati wa syabbahal quluba bil audiyati fa qalbun kabirun yasi'u ilman adiman kawadin kabirin yasi'u ma'an kathiran wa qalbun saghirun innama yasi'u bi khasabihi kalwadis saghiri. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, pada ayat nazalat minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadan rabiyah. Allah telah menurunkan dari langit berupa air. Kemudian lembah-lembah itu mengalirkan dari air itu sesuai dengan kadarnya lembah. Kemudian bersama dengan aliran itu zabadun misluh. Ada buih, ada busa. Kalau orang Jawa bilang untuk. Ada busa yang mengalir menyertai dan berada di dalam lembah-lembah itu bersama dengan air yang ada. Dan Ibnul Qayyim menjelaskan Allah menyerupakan wahyu. Ayat ini diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim, Allah menyerupakan wahyu yang Allah turunkan untuk menghidupkan hati, pendengaran, penglihatan. Diumpamakan oleh Allah dengan air. Yang Allah turunkan air itu untuk menghidupkan bumi supaya tumbuh tanaman. Kemudian selain Allah menyerupakan ilmunya dengan air, kata beliau rahimahullah, syabahal qulub. Kemudian Allah menyerupakan hati-hati manusia. Hati-hati manusia diserupakan oleh Allah bil audiyah, dengan lembah-lembah. Ayo ikhwah, ini adalah pengajaran yang sangat dalam. Karena untuk kita memahami makna proses ilmu itu didapat oleh manusia, seringkali yang terjadi kebalikan.
Orang kesana kemari nuntut ilmu, orang kesana kemari bercerita tabligh ini, ujung-ujungnya berakhir dengan kerusakan hidayah. Dan itu banyak. Dia sudah berjuang, dia sudah ini dan sebagainya ini. Bahkan dia pun dibilang punya sanad tinggi. Dibilang dia itu belajarnya pakai kitab-kitab ulama yang benar, dia sudah belajar pakai kitab yang benar. Dibilang dia sudah korban, thalabul ilmi itu harus rihlah, harus pergi ke tempatnya orang lain, yang negerinya orang lain yang jauh, dia pun pergi. Coba kita lihat bagaimana Musa alaihissalam berangkat menuntut ilmu kepada Abdun Saleh Khadir. Berakhir bisa berguru atau tidak bisa berguru? Hah? Tidak bisa berguru. Ya, gagal di tengah jalan. Padahal sudah seperti apa perjalanannya Musa? Dia menghabiskan energinya, bekalnya semua di perjalanan. Dalam perjalanan yang panjang. Ya. Itu semuanya menunjukkan memahami persoalan ilmu untuk benar-benar mendapatkan narfa'u darajatin man nasya, kata Allah. Kami angkat derajatnya siapa yang aku kehendaki. Ternyata banyak orang itu, mohon maaf, kalau guru saya dulu mengumpamakan pencari ilmu di zaman fitnah itu seperti laron di saat musim labuh. Begitu datang musim labuh, laron itu keluar, biuk, ramai terbang ke sana kemari. Tapi apa yang terjadi? Yang masih hidup laron itu tinggal berapa? Yang lain pek sebentar pada mati semua. Menunjukkan amrun sakil, persoalan yang berat. Karena itu rahmatnya Allah kepada manusia tentang persoalan ini, sampai Allah memahamkan persoalan ini dari persoalan-persoalan yang sifatnya batiniyah dibawa kepada persoalan yang dohiriyah. Ilmu itu nikmat yang bisa dilihat oleh mata atau nikmat yang tidak bisa dilihat oleh mata? Nggak bisa dilihat oleh mata. Prosesnya nggak bisa dibaca oleh mata. Perjalanannya nggak bisa. Tapi karena rahmatnya Allah, supaya seorang hamba itu bisa mencerna, Allah memudahkan kita untuk memahami hakikat pencarian ilmu ini. Diumpamakan dengan sesuatu yang nampak. Apa tadi yang nampak? Hujan. Diumpamakan dengan sesuatu yang nampak. Audiyah, lembah. Diumpamakan dengan sesuatu yang nampak. Zabat. Kita bisa lihat, oh hujan. Oh bukit, gunung. Oh buih. Allah memberikan perumpamaan dengan ghais, kemudian audiyah, kemudian zabat. Dan ini orang awam pun sebenarnya, sekelas bawah pun diajak untuk mikir tentang air, manfaat, kemudian lembah ada yang begini, ada yang begini, kemudian ada zabat itu adalah busa, buih yang enggak bermanfaat. Mana ada orang awam disuruh milih air dengan buih, dia milih buih? Enggak ada kan? Kamu pilih air apa buih? Pasti enggak mau, buih itu akan enggak ada harganya. Itu dalam rangka Allah Azza wa Jalla membawa seorang hamba supaya mereka itu mudah. Tetapi kembali kepada kita semua. Ini adalah contoh yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, faqalbun kabir yasa'u ilman adim. Kalau hatinya seorang hamba itu adalah hati yang besar, ya, hati yang pantas untuk dipilih oleh Allah, maka dia akan bisa singgah mendapatkan keluasan ilmu yang besar. Kawadin kabir yasa'uma'an katsiran. Seperti bukit, seperti lembah yang besar, maka dia akan luas menyimpan air yang banyak. Wa qalbun shaghir, kalau hatinya seorang hamba itu adalah kecil, kerdil,
innama yasa'u bihasabikal wadi shaghir. Kalau toh dia menyimpan, dia mendapatkan ilmu yang dia dapat seperti bukit atau lembah yang kecil. Ayo ikhwah, bahkan beliau Imam Ibnul Qayyim memperingatkan, mencontohkan. Dari ayat tadi ada zabat. Dan apa itu zabat? Zabat adalah fitnah. Setiap kali ilmu itu datang dari langit bersih, mengenai hati manusia, kembali kepada hati manusianya. Ketika di hati-hati manusia itu banyak fitnah, akan menjadikan hati manusia shaghir, kecil. Bahkan lebih parah lagi kalau hati manusia itu qaswah, kalau hati manusia itu keras. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Rasul kita Muhammad SAW, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Wahai Muhammad SAW, kamu tidak bisa mendengarkan Al-Quran ini pada orang yang ada di kubur. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, sebagian mereka mengambil istidlal, dalil dengan ayat ini tidak bolehnya membaca Al-Quran di kubur, dan sebagian alul alam mengambil faidah dari ayat ini, ilmu tidak akan bisa diberikan orang yang hatinya keras. Orang yang ibaratnya hati itu seperti kuburan. Hati yang tidak pernah dibacakan kitabullah. Hati yang tidak bisa menerima nasihat. Hati yang tidak bisa mengambil hikmah. Itu keras dan itu seperti kuburan. Berarti kayak enggak pernah dibacain apa-apa. Sebagaimana kuburan tidak dibacakan apa-apa dengannya. Maka ya ikhwah, jadi lebih-lebih lagi di hari fitnah. Kalau kita berbicara tentang wasail ilm, wasilah-wasilah ilmu yang tadi subuh kita sudah jelaskan, masih dibentangkan oleh Allah meskipun sulit. Tapi justru semua itu adalah kembali kepada apakah kita orang yang dipilih oleh Allah apakah tidak. Dan pilihan ilmu ini adalah kembali kepada wi'aul ilmi. Karena ilmu itu ada tempatnya. Tempatnya ilmu adalah qalbul basar. Dari sinilah para ulul ilm menjelaskan ja'alallahul quluba awiyatan lil ilmi. Kama ja'alal awdiyata awiyatan lis saili. Fa khairul qulub awaha lil khairi war rasyadi. Wa syarruha awaha lil ghayyi wal fasadi. Seringkali orang hanya membicarakan ilmu tapi tidak membicarakan saya ini punya tempat enggak? Tempat saya yang mau diberikan oleh Allah ilmu ini pantas diberi apa enggak? Itu yang dinasihatkan para ulama. Maka Allah jadikan hati-hati manusia adalah awiyah lil ilm, bejana. Hati itu diberikan oleh Allah kepada kita. Disiapkan supaya bisa menjadi bejana bagi ilmu. Sebagaimana lembah-lembah yang sampai kampung kalian ini banyak mata air. Karena ada lembah-lembah yang bisa menampung ilmu, menampung air. Sebagaimana Allah menjadikan lembah-lembah itu disiapkan oleh Allah untuk bisa awiyatan lisail, untuk bisa menjadi tempat bejana ketika hujan itu turun maka mengalir, diserap, diambil. Dari sini kita memahami fa khairul qulub awaha lil khair. Sebaik-baik hati adalah hati yang paling bisa menempatkan, paling bisa menyiapkan diri menjadi bejana, menjadi tempat bagi kebaikan, bagi ilmu. Selama belum terjadi hari kiamat,
Allah pasti menyampaikan ilmu kepada manusia. Karena itu hujjahnya Allah untuk seorang hamba nanti menjadi ahlul jannah atau ahlin nar. Setiap siapapun, Allah pasti memiliki hikmah untuk ilmunya itu sampai kepada dia. Untuk sampai kepada dia. Yang jadi masalah, kita ini orang yang dipilih oleh Allah apa enggak? Lah dipilih dan tidaknya, kita ini punya tempat apa enggak? Dan kalau kita punya tempat itu pantas enggak diberikan oleh Allah ilmu? Ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sinilah kita semuanya kembali memahami kenapa para ahlul ilm mereka punya perhatian yang begitu besar terhadap membangun, menyiapkan penuntut ilmu agar mereka pantas dapat ilmu. Dan kalau antum semua ingin melihat seorang alim, seorang guru yang akan menjadi wasilah umat, menjadi wasilah penuntut ilmu, dengannya dia mendapatkan wasilah ilmu, lihat pengajarannya. Kalau dia hanya sekedar mengajarkan ilmu saja dan tidak mengajarkan murid-muridnya supaya muridnya ini punya hati yang pantas menuntut ilmu, itu bukan ahlul ilm yang akan menjadi wasilah kebaikan. Ahlul ilm yang akan menjadi wasilah kebaikan, mereka yang selalu, sebagaimana kata para ulama salaf, kunna nata'allamul ilma wal adaba. Kami dulu belajar ilmu dan belajar adab. Tidaklah mereka mengajarkan agar para umat, para penuntut ilmu memahami adab-adab, ajaran-ajaran yang pantas bagi mereka untuk mendapatkan ilmu. Kecuali karena mereka faham benar ilmu-ilmu yang mereka ajarkan itu, kalau murid-murid mereka, kalau umat tidak disiapkan hatinya menjadi orang-orang yang pantas menerima ilmu, maka yang terjadi seperti yang tadi. Akhirnya umat itu mungkin banyak, mungkin bisa menghafal, mungkin tahu, tapi hati-hati mereka adalah qi'an, hati yang keras, tidak memberi manfaat apapun bagi mereka. Ini ayyuhal ikhwah. Dan insyaallah pada kesempatan yang mubarakah ini kita akan mengambil beberapa faidah yang terkait dengan adabut talib fi nafsihi. Adab seorang penuntut ilmu yang harus dimiliki pada dirinya sendiri. Dan ini adalah a'dhamul adab. Paling besarnya adab. Karena hakikat ilmu adalah kismatullah. Ilmu adalah pemberiannya Allah kepada seorang hamba. Guru adalah wasilahnya. Kitab ulama adalah wasilahnya. Ya, adab, thariqah semuanya adalah wasilahnya. Tetapi semua kembali kepada hamba itu. Sebagaimana kita tahu kalau hamba itu pantas dipilih untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan-jalannya. Ketemu guru pun guru yang betul. Walaupun dia mungkin kesulitan di sini, kesulitan, Allah akan bukakan jalan-jalan ilmu yang nafi'. Tetapi begitu rusak dari awal penuntut ilmu yang tidak pantas, yang dia dapati ya sekedar yang dia dapati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fahijratuhu ma hajara ilaihi. Walaupun dia sudah capek, dia sudah ke sana, dia sudah ketemu ini, ujung-ujungnya yang didapat yaitu sebenarnya yang didapat. Ayo ikhwah, dan tidak ada adab talib fi nafsihi yang paling a'dham kecuali adab yang harus terus-menerus dijaga, adab yang harus terus-menerus diperbaiki, adab yang harus terus-menerus dia bermuhasabah, adab yang tidak bisa orang hanya memahami masalah ini adalah sekedar masalah syarat, enggak bisa. Yaitu
ikhlasun niyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Semua para ulama, semua orang-orang yang saleh yang telah diberi oleh Allah ilmu yang nafi', semua punya sikap yang sama. Tidak ada perburuan yang paling besar di tengah mereka memburu kemuliaan ilmu yang nafi' kecuali perburuan untuk ikhlas. Untuk terus menjaga diri-diri mereka menjadi seorang hamba yang selalu ditolong oleh Allah untuk ikhlas. Ayo ikhwah, Allah Azza wa Jalla bahkan mengkisahkan perjalanannya seorang nabi, yang nabi ini dikisahkan oleh Allah dengan kisah yang sempurna. Dari fitnah-fitnah yang dialami sampai kemenangan-kemenangan, pertolongan-pertolongan yang Allah berikan. Sampai pada puncaknya seorang nabi ini diberikan oleh Allah apa yang Allah berikan pada mereka semua. Ilmu diberi, kerajaan diberi, kekuasaan diberi, wanita diberi, semua diberikan oleh Allah di akhir perjalanan kemenangannya. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak menyebut pemberian-pemberian ini sebagai pemberian yang hebat kepada Nabi ini kecuali satu, yaitu ikhlas. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memuji Yusuf alaihissalam al-Karim, Ibnul Karim, seorang hamba yang mulia, putranya hamba yang mulia, putranya hamba yang mulia. Tapi Allah ketika menyebutkan Yusuf alaihissalam, innahu min ibadinal mukhlisin. Wa fi qiraah, di dalam qiraah yang lain, ayat ini dibaca oleh para ahlul ilm, innahu min ibadinal mukhlasin. Innahu min ibadinal mukhlisin. Dalam qiraah yang lain, innahu min ibadinal mukhlasin. Mukhlasin adalah sigat isim maf'ul, menunjukkan dia diikhlaskan. Allah menolong dia untuk ikhlas. Mukhlisin menunjukkan sigat isim fa'il, menunjukkan dia adalah orang yang hari-harinya selalu berkarya, bekerja, berbuat, berupaya dengan besar supaya dia menempuh amalan-amalan ikhlas. Tidak henti-hentinya dia ditolong oleh Allah menjadi orang ikhlas, dan tidak henti-hentinya dia adalah seorang hamba yang sibuk dengan perjalanan ikhlasnya. Maka karena itulah beliau Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menasihatkan, al-ilmu ibadatun wa alaihi fa inna syartal ibadati ikhlasun niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Beliau mengingatkan sebagaimana tadi subuh kita sampaikan, ilmu adalah ibadah, bahkan ibadah adimah, ibadah la tanqati. Karena itu atas dasar ini, dari dasar secara umum saja, syarat dari ibadah adalah ikhlasun niyah. Syarat daripada ibadah adalah ikhlasun niyah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ayyuhal ikhwah, kita tahu ilmu adalah ibadah yang paling riskan untuk rusak niat. Ya, karena apa? Karena ilmu itu pada asalnya ketika ada dulu seorang hamba diberi ilmu oleh Allah, itu namanya nabi. Jadi ketika dulu diberi ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kedatangan ayat Iqra, maka ulama menyebut nubbi'a bi Iqra. Dia diangkat nabi dengan Iqra. Kata an-naba punya makna makanun murtafiun, tempat yang tinggi. Jadi begitu orang itu punya ilmu, sudah otomatis dia mesti naik. Entah itu naik dalam makna naik yang diridhai oleh Allah,
atau naik dalam makna naik yang kemudian nanti menjadi rusak. Karena itu kalau sesuatu itu sudah naik, sudah tinggi, mesti fitnahnya banyak. Rusaknya niat itu akan datang terus menerus. Karena itulah Allah Azza wa Jalla mengingatkan sebagaimana yang dibawakan oleh beliau Syekh Bakar, liqaulihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mereka adalah orang yang ikhlas itu terus menerus menjadi dari diri mereka, mukhlisin. Di dalam dia menjalankan agama, hunafa, dalam dia adalah orang-orang yang hanif, yang bertauhid. Hal ini juga dinasihatkan oleh beliau wa fil hadisil fardil masyhuri an amiril mu'minin, yaitu di dalam hadis yang fard yang masyhur dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal-amal itu harganya, nilainya adalah kembali dengan niatnya. Dan ayo ikhwah, tadi sudah kita sampaikan, ilmu adalah ibadah yang paling rawan, paling cepat sekali terganggu keikhlasannya. Sehingga ulama kita seperti beliau Syekh Abdul Razak, ketika beliau menasihatkan tentang masalah ikhlas ini, dan itu dinasihatkan beliau kepada para talabul ilmi di Jami'ah Madinah waktu beliau menjadi pemimpin di sana, yaitu ketika beliau Syekh bin Baz memberikan nasihat tentang masalah ikhlas. Kemudian nasihat ini ditaklik oleh beliau Syekh Abdul Razak, dan beliau Syekh Abdul Razak menasihatkan walihada min ahammil muhimmat, walihada min ahammil muhimmat alladhi yanbaghi ala talibil ilmi ayyuniya biha inayatan mustamirratan ayyukhlisan niyata fi talabil ilmi. Perhatikan kalimat yang disampaikan oleh beliau. Karena beginilah masalah niat itu, maka adalah di antara ahammil muhimmat. Beliau mengingatkan kembali jalan ilmu yang harus tahu aham fal muhim. Mana yang aulawiyat, mana yang harus didahulukan. Aham, muhim. Adab-adab ilmu saja ada yang aham, ada yang muhim, ada yang rojih, ada yang kemudian di belakangnya lagi. Dinasihatkan oleh beliau min ahammil muhimmat, di antara yang paling pentingnya perkara-perkara penting di dalam masalah ilmu, allati yanbaghi ala talibil ilmi, yang penuntut ilmu wajib untuk ayyuniya biha, untuk memperhatikan, untuk selalu mementingkan. Kapan dipentingkan? Waktu belajar saja, waktu selesai belajar saja, waktu ketika mau menuntut ilmu saja? Tidak. Inayah mustamirrah, perhatian yang panjang, yang terus, yang tidak boleh berhenti. Punya kepentingan melihat, menjaga dengan penjagaan yang tidak istirahat, tanpa mengenal istirahat. Inayatan mustamirratan. Apa itu? Ayyakhlisa an-niyata fi talabil ilmi. Selalu menjaga, tidak boleh istirahat, untuk dia ikhlas pada niatnya di dalam talabul ilmi. Kenapa? Ya.
Tidak sebagaimana dimaknai seperti makna yang tadi pagi sudah kita fahami. Sebagian kita sering memahami niat itu sebagai syarat di dalam amal. Ya. Menghadirkan niat dengan ikhlas sudah selesai. Padahal yang namanya kerusakan niat itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya. Bisa di awal ketika dia belajar, ketika di awal dia beribadah, bisa di perjalanan itu datang bersilih berganti kerusakan-kerusakan itu, bisa juga di akhir. Makanya disinilah dinasihatkan inayah mustamirrotan. Kok demikian? Kata beliau Syekh Abdul Razak, waliya'lam annahu sayuhajimuhur riya'u wassum'atu wal aghradul ukhra. Karena kalau ilmu aja diumpamakan oleh Allah seperti ghais, lebih parah lagi yang merusak ilmu. Ya, yang merusak ilmu. Ghais, hujan di awal musim penghujan, itu bukan hujan yang terus menerus. Hujan yang di waktu itu aja. Dan demikian, sementara yang merusak ilmu nggak pernah berhenti. Apa kata beliau Syekh Abdul Razak? Waliya'lam, agar penuntut ilmu itu tahu bahwasanya seluruh perjalanan dia di dalam ilmu sayuhajimuhur riya'u wassum'atu. Ya, riya, sum'ah, kemudian wal aghradul ukhra, kepentingan tujuan-tujuan yang lain, itu sayuhajim. Ya, yuhajim. Beliau maknakan dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan makna istimrariyah. Makna yang terus menerus. Kemudian yuhajim. Yuhajim itu perang. Menyerang. Jadi bukan lagi dia lewat kita kena riya, enggak. Dia itu pasukan. Ya. Riya itu pasukan perang. Sum'ah itu pasukan perang. Aghradun fasida itu adalah pasukan perang. Karena itu adalah senjatanya iblis. Setiap saat dibidikkan dan wasilahnya ada di tengah kita semua. Guru kita bisa jadi wasilah riya. Lihatlah kalau kita sedang menuntut ilmu bagus, dipuji nggak sama gurunya? Sudah jadi wasilah riya. Teman kita bisa jadi wasilah riya. Istri kita bisa jadi wasilah riya. Masyarakat yang bodoh-bodoh lebih-lebih lagi. Kita baru ngomong 1, 2, 3 aja sudah dipuji sampai kepala kita bengkak jadi 100 kilo. Maka menjadi jelas. Riya itu adalah hujum. Sum'ah hujum. Apalagi di zaman sekarang. Kalian baru belajar di sini masuk YouTube. Nah, besok dengar, ada gambarmu di YouTube. Makanya saya penuntut ilmu yang di situ duluan. Ya. Makanya ini riya itu sekarang pasukan yang tidak pernah istirahat. Sum'ah, dengar sana, dengar sini. Aghradun fasidah, ya, tujuan-tujuan yang lain dari kepentingan dunia nggak pernah berhenti. Orang sekarang cuma memasukkan kajian di YouTube saja digaji. Gajinya bisa ratusan juta. Sehingga banyak orang sekarang bagaimana mereka punya follower, mereka punya subscribe, mereka punya ini dan sebagainya. Kenapa? Jutaan gajinya. Ayo ikhwah, apa yang disampaikan oleh beliau adalah perkara yang waqi'i. Hari ini kalau kita ngaji aja pasang spanduk. Zaman dulu guru-guru para ulama nggak ada ngaji pasang spanduk. Ya, kelihatannya meskipun itu adalah ada faidah, naam ada faidah. Orang dapat pengajian, betul. Orang dapat info tentang pengajian, betul. Tapi bersamaan dengan itu, zabat itu juga banyak.
Maka dari sinilah kalau pasukan yang memerangi hati kita tempatnya ilmu hari-hari seperti ini. Sementara kita ngelihat ikhlas, kalau diingatin ikhlas, jawaban kita kan sudah tahu juga itu hadis ikhlas. Ini penyakit. Ya. Ini penyakit. Ayo ikhwah. Kata beliau Syekh Abdul Razak, al-mu'alajah walihada al-mu'alajatu lin-niyati laysat fi yaumin wahid wala fi yaumaini. Karena itu kata beliau, mengobati, menjaga kesehatan hati dari masalah riya, masalah sum'ah, masalah aghradin ukhra. Ini bukan kerja harian, bukan kerja sehari dua hari, bukan kerja sesaat. Ini adalah kerja al-mu'alajah lin-niyati mas'alatun mustamirratun fi hayatika kulliha. Kata beliau, kerja menjaga ikhlas ini adalah jalan untuk mengobati masalah niat dari perkara yang merusak niat. Ini adalah masalah mustamirrah, kerja yang gak boleh istirahat, masalah yang mustamirrah fi hayatika kulliha, dalam seluruh kehidupan. Makanya itu ayolah ikhwah, dari sini kita kembali memahami apa yang tadi dinasihatkan oleh beliau Syekh Bakar terkait dengan peringatan beliau agar kita kembali mengembalikan adab hati kita yang paling besar ini di dalam masalah ilmu, yaitu untuk terus-menerus punya kerja yang tidak boleh istirahat bersama di saat kita punya perjalanan di dalam ilmu yang nafi. Ulama-ulama kita, hatta mereka ini adalah orang-orang yang mengajarkan bukan tentang akidah, bukan tentang hati, tapi mereka nggak pernah berhenti berbicara tentang masalah ini. Ya. Sehingga Al-Imam Malik yang menulis kitab Alfiyah, ketika beliau membawakan nasihat, ketika beliau membawakan tentang kaidah ilmu nahwu, salah satunya adalah ketika beliau menerangkan tentang bab fa'il, di mana fa'il itu adalah i'rabnya rafa', kemudian yang merafa'kan fa'il amilnya adalah fi'il. Terkadang fi'il itu dibuang. Bersama dengan itu beliau menasihatkan, memperingatkan tentang masalah ikhlas. Sehingga ketika di dalam bait syair wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira, terkadang fa'il itu dirofakkan, yang merofakkan adalah fi'il yang disimpan. Kalau guru saya dulu menasihatkan, ini salah satu nasihat Imam Malik, menasihati tentang ikhlas. Karena nadam syair wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmira itu juga dimaksudkan oleh beliau untuk menasihati ikhlas. Apa? Wa yarfa'ul fa'ila. Terkadang Allah itu selalu, dan Allah itu selalu mengangkat al-fa'ila, orang yang berbuat, fi'lun udmira, di mana perbuatannya itu disembunyikan, perbuatannya itu dirahasiakan, dan ini adalah ikhlas. Makanya mereka para ulama itu begitu kuat sekali mereka membicarakan ini. Dan kadang-kadang hari ini kita berbicara ikhlas itu, orang yang ngaji sunnah sendiri pun kaget. Ya, karena pernah di satu pertemuan ustadz-ustadz sunnah membicarakan tentang perselisihan di dalam dakwah sunnah. Kemudian ada salah satu ustadz yang menasihatkan tentang ikhlas. Jadi ada satu ustadz
Ya, kita dengan keadaan ini harus berusaha untuk menjaga keikhlasan kita. Dan ada ustadz yang menjawab. Apa jawabannya? Tidak usah bicara ikhlas, kita sudah tahu semua itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini contoh kejahilan. Ini contoh kebodohan, jahlun murakkab, yang tidak memahami hakikat ilmu nafi. Dan itu bukan orang awam, ustadz, orang alim, lulusan dari Jami'ah Madinah. Itu menunjukkan jahlun murakkab. Gak usah bicara ikhlas, kita kan semuanya udah tahu, hadisnya udah hafal semua. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ayo ikhwah. Kemudian beliau Syekh Bakar Abu Zaid mengingatkan, fa in faqidal ilmu ikhlasan niyati intaqala min afdali ta'ati ila akhattil mukhallafati wala syai'a yuhtimul ilma mislur riya'i riya'u syirkin au riya'u ikhlasin. Kata beliau Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, sungguh apabila ilmu telah kehilangan ikhlasun niat, kalau ilmu itu sudah kehilangan ikhlasun niat, maka ilmu itu telah menjadi berpindah nilai. Ilmu itu telah menjadi berpindah min afdali ta'at ila akhatil mukhallafat. Dari paling tingginya taat yang mendekatkan kepada Allah sampai menjadi yang paling rendahnya perkara yang menyelisihi ibadah. Betul-betul menjadi rendah. Kalau tidak, kenapa Allah sampai mengumpamakan kama salil kalbi in tatrukhu yalhas au tahmilhu yalhas. Betapa buruknya. Ini perumpamaan orang yang ilmunya sudah hancur. Ya. Mereka ini kata Allah Azza wa Jalla kama salil kalbi, seperti anjing. Anjing itu hewan yang diumpamakan paling rendah. Orang sholat dilewati anjing aja bisa batal sholatnya. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, anjing yang diumpamakan oleh Allah di sini adalah yalhas, anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Itu lebih buruk lagi. Ya. In tatrukhu yalhas, kalau kamu biarin ya menjulurkan lidahnya. Wa in tahmilhu, kalau kamu bawa ya menjulurkan lidahnya. Ayo lihat rahimani wa rahimakumullah. Ini apa yang dinasihatkan oleh beliau. Dan beliau mengingatkan tidak ada satupun perkara yang bisa menghancurkan ilmu yang paling cepat, yang paling mengagetkan, yang paling manusia seringkali tidak bisa menyangka. Makanya kalau ada keadaan-keadaan kita ini punya ilmu, kita ini ada orang punya ilmu, kok begitu cepat sekali kehancurannya? Yang paling menjadi dominasi sebab utama biasanya hancurnya keikhlasan. Itu yang paling dominasi. Ya. Itu yang paling dominasi. Paling utama, paling prioritas menghancurkan, tiba-tiba saja orang itu tadinya mulia kok jadi rendah. Itu pasti terkait dengan masalah rusaknya niat. Makanya manusia nggak bisa tahu loh. Pinter, loh ini, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini, loh katanya ini, katanya lulusan ini, kenapa bisa begini. Orang kadang nggak bisa baca, memang nggak bisa dibaca. Karena uqubatullah, adabnya Allah itu nggak bisa dibaca oleh manusia. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong hambanya, orang pun nggak bisa baca. Dan beliau menasihatkan, kehancuran ilmu ini tidak ada sesuatu yang paling dominasi, yang paling menguasai, menghancurkan ilmu dengan begitu cepat seperti riya. Ya. Riya, baik riya'u syirkin au riya'u ikhlasin.
baik riya yang sudah menjadikan kita keluar dari Islam, syirkun akbar, atau riya yang menjadikan kita masih muslim. Ya. Riya yang belum menjadikan kita terkena penyakit nifak. Seberapapun nilainya, riya itu adalah perkara yang paling cepat menghancurkan ilmu manusia. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah nasihat beliau Syekh Bakar, wa alaihi faltazim at-takhallusa min kulli ma yasubu niyataka. Seperti apa yang tadi dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, maka wajib bagi penuntut ilmu, bagi siapapun yang bermuamalah dengan ilmu, untuk menjadi teguh menetapi diri untuk menjaga keikhlasannya, untuk terus-menerus berjuang. Di saat dia mengambil ilmu, mengambil faidah, di saat dia mudzakarah, di saat dia belajar, di saat apapun, agar selalu menghadirkan keikhlasan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Min kulli ma yasubu niyataka, dari setiap apa saja yang bisa mengotori niat, fi sidqi talab, yang itu akan merusak benarnya seorang di dalam talabul ilmi, akan merusak benarnya seorang untuk ditolong oleh Allah apakah tidak dalam talabul ilm. Kemudian beliau mencontohkan yang tadi disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Razak. Apakah benar riya itu adalah pasukan yang terus menerus mengintai, lebih-lebih lagi talibul ilmi, untuk menyerang mereka? Maka beliau Syekh Abdul Razak, beliau Syekh Bakar menasihatkan, apa yang harus dijaga itu seperti hubbud duhur, cinta untuk terkenal, nampak. Dan lihat dari ilmu, hari ini ilmu, baik yang ngajar, baik yang belajar. Orang hari ini lebih terfitnah belajar atau mengajar yang terkenal atau yang tidak terkenal? Yang terkenal. Ya, belajar kalau rame-rame, orang wah ini baru namanya belajar. Ngajar kalau rame-rame juga begitu, wah kalau yang datang, wah ini rame, baru ini namanya ngajar. Dan itu adalah akan selalu hujum, apalagi di zaman sekarang. Kemudian at-tafawwuq alal aqran. Ini lebih cepat lagi nih. Tafawwuq alal aqran. Sesama teman, sesama penuntut ilmu, begitu belajar, satunya akan mengungguli yang lain. Di satu sisi, ini bisa menjadi wasilah tasabbuk fil khair. Orang bisa berlomba, oh temanku sudah duluan, saya harus mengejar. Nah, tapi di sisi yang lain ini adalah hujumur riya. Ya. Nanti jadi cerita, oh dia tadi nggak datang, aku datang, berarti aku sekarang lebih duluan dari dia. Oh tadi dia gagal, oh ini dia berhasil, saya berhasil. Nanti akhirnya tafawuq, oh, saya lebih bagus. Akhirnya sana menyanjung, sini, wah bagus sekali kamu. Ini adalah hujumur riya. Ya. Ini adalah pasukan riya. Dari situ kita bisa memahami. Baru belajar, temannya sini bisa, sini nggak bisa, sudah tafawuq. Oh iya ya, dia pintar ya, aku enggak. Wah kamu pintar nih. Ini sudah tafawuq. Kita selalu diuji dengan satunya belum tahu, satunya sudah tahu, satunya lebih, satunya kurang. Kadang-kadang orang ini menganggap biasa saja. Padahal itu pasukannya syaitan. Ya. Kemudian waja'alahu sulaman li agradin wa a'radin. Begitu ilmu itu akan selalu mudah menjadi sulaman li agradin wa a'rad. Orang kalau sudah diberikan oleh Allah ilmu, nampak, duhur, mulai muncul lebih dari yang lain, pasti akan datang agrad, akan datang a'rad. Ya kan? Akan datang tawaran.
akan datang sanjungan, akan datang wasilah-wasilah untuk dapat dunia, wasilah untuk dapat kepentingan-kepentingan yang lain. Berapa banyak itu terjadi? Dan ini hujumur riya. Pasukan riya yang terus-menerus bekerja. Apa itu bentuknya? Jah, terkenal. Mal, dapat harta gampang. Ya. Ngajar sana, ngajar sini, takdim, dibesarkan, dihormati. Sum'ah, namanya diperdengarkan sana sini. Talabu mahmadah, kemudian akhirnya dapat sanjungan sana sini. Sarfu wujuhin nas ilaika, akhirnya wajah-wajah manusia pun mengarah ke arah yang tadi. Semuanya pengen ini pengen ini pengen ini. Itu ilmu. Ya. Sebentar dapat, begitu belajar baru sebentar sudah dapat wasilah-wasilah riya. Sangat banyak sekali. Dan ini paling tidak terasa. Paling gampang sekali menjatuhkan. Fa inna hadihi wa amsaluha idza syabatin niyata afsadatha wa dahabat barakatul ilmi. Maka begini banyaknya yang seperti ini, kata beliau Syekh Bakar. Semua ini dan yang semisalnya, yang sejenisnya, kalau itu sudah mengotori niat, sudah mengganggu niat, afsadatha, merusak. Ya. Dia akan merusak. Kemudian setelah itu dahabat barakatul ilmi, keberkahannya ilmu hilang. Keberkahannya ilmu hilang. Ayo ikhwah, inilah masalah. Kalau hari ini banyaknya ayat masih dibaca, hadis masih dibaca, kitab-kitab ulama masih dibaca, orang berusaha menambelkan siar-siar ilmu. Ada sanad lah, ada mutun lah, ada tahfidz lah, rontok semuanya, ujung-ujungnya di sini. Ya, ujung-ujungnya di sini. Baru ketemu temannya, kamu sudah punya sanad? Belum, aku sudah punya sanad. Oh, berarti kamu sudah lebih dari saya. Udah fitnah lagi. Kamu sudah hafal berapa? Oh, saya sudah hafal sekian. Kamu sekian. Oh, wah, masya Allah kamu. Oh iya, alhamdulillah. Besok lagi, wah jadi terkenal sana. Akhiratnya itu datang tawaran, yang mau ngelamar banyak, datang tawaran ngaji, tawaran ini banyak. Ya. Kemarin saya habis cerita sama ustadz-ustadz. Dulu ketika saya di kampung baru pulang mondok, kemudian jadi ketua remaja masjid, kemudian jadi mudir madrasah diniyah. Semua pengurus masjid setiap hari datang ke bapak saya sama ibu saya. Kenapa? Masing-masing nunjukkan putrinya supaya dilamar. Bagaimana putri saya? Mau enggak Mas Muin itu? Ini mau enggak? Ini begitu banyaknya. Akhirnya saya jawab, saya tidak akan nikah dapat orang kampung saya. Alhamdulillah berhenti semuanya. Banyak sekali fitnah ya ikhwah. Setiap saat datang. Segala macam fitnah akan terus datang menjadi hujum. Dan riya itu gampang sekali. Makanya kalau kita lihat para ulama-ulama kita dulu, Masya Allah, menjaga diri, menjaga muridnya luar biasa. Perkara yang merusak niat-niat mereka itu dijaga. Dari sini kenapa para ahlul ilm, para ulama itu selalu menguji murid-murid mereka untuk supaya murid-murid mereka ini mau diberlakukan sampai kepada yang rendah-rendah. Sampai kepada hilangnya saraf ketersinggungan di dalam hati mereka. Kenapa? Supaya sanjungan dan celaan tidak lagi mengganggu saraf ikhlas mereka. Kalau orang masih emosionalnya terganggu, kalau orang masih hatinya sedikit terganggu, ikhlas itu susah. Ikhlas itu susah. Ya.
Dan untuk bisa seperti ini, para alul ilm, para ulama dulu selalu mendidik muridnya. Untuk terkadang mereka dijatuhin serendah-rendahnya. Tujuannya apa? Supaya benar-benar sudahlah, saya itu nggak ada harganya. Sekarang bagaimana saya baiknya? Itu dalam rangka mereka ini supaya sensinya, hatinya tidak gampang tercubit. Mau dapat kebaikan juga selalu khawatir, apalagi dapat keburukan. Selalu tidak aman dari makarnya Allah. Selalu tidak aman dari rencananya Allah Azza wa Jalla. Selalu takut. Sehingga selalu menjaga keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak henti-hentinya, lihat para ulama. Kalau mereka mendidik muridnya, selain seperti itu, mereka dididik kalau ada masalah selalu diberi solusi satu. Tidak pernah diberi solusi-solusi apa-apa. Meskipun para ulama ini membantu murid-murid mereka. Tapi kalau mereka ketemu, muridnya selalu dinasihatkan. Sudah mendekat kepada Allah. Pasti selalu begitu. Walaupun besok guru ini juga membantu, ngasih makan. Tapi nggak pernah dia menjawab, tenang besok tak kasih makan. Enggak. Ya. Tenang nanti besok tak bayari. Enggak. Mereka selalu menasihatkan, sudah mendekat pada Allah, minta tolong kepada Allah. Itu tidak ada lain. Agar mereka selalu kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sudah dirinya terus direndahkan dan sudah dirinya terus dibawa untuk naik. Sehingga mereka akhirnya terus menerus mendapatkan tarbiyah untuk menjadi orang ikhlas. Dan ikhlas ini bukan datang tiba-tiba. Ya. Ikhlas ini datang bukan tiba-tiba. Ikhlas ini adalah punya perjalanan panjang. Tidak ada ikhlas itu cukup dengan kita menghafal hadis saja selesai kemudian jadi ikhlas, enggak. Dan Rasul kita Muhammad SAW, bagaimana beliau mendidik? Mendidik generasi para penuntut ilmu dulu masih kecil-kecil. Ilmu yang paling dibesarkan oleh Nabi kita kepada mereka adalah masalah ikhlas. Kepada Ibnu Abbas, apa Nabi kita Muhammad SAW menasihati? Ta'arraf ilallah firraha. Di waktu sekarang ini kamu lapang, kamu banyak mengenal Allah. Ta'arraf ilallah firraha. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik Ibnu Umar untuk mengingat kematian? Untuk tidak ada yang perlu dipertimbangkan kecuali adalah bertemu dengan Allah. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil wa udda nafsaka min ahlil kubur. Ini masalah ikhlas aja ikhwah. Perjuangan ikhlas bagi kita adalah perjuangan yang tidak akan pernah istirahat. Begitu kita istirahat dari itu, ilmu bertambah, ikhlas tidak bertambah, bencana diberi sana. Jatuh bangunnya manusia dari sini. Apalagi kita sengaja masuk ke wilayah sanjungan, sengaja masuk ke wilayah tawaran-tawaran dunia. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sengaja masuk saja kita harus berhati-hati. Apalagi sengaja masuk. Apalagi sengaja merencanakan. Imam Ahmad bin Hanbal, ketika nama beliau terkenal di seluruh dunia adalah mengenal beliau, maka di antara kesibukan beliau adalah menangis. Di antara kesibukan beliau di saat beliau sendiri kepada Allah, beliau menangis. Dan di antara kesibukan beliau adalah beliau berusaha tidak ditahu orang. Ya. Dan itu perjuangannya para ulama. Meskipun namanya terkenal, tapi jangan sampai orang tahu bahwasanya yang namanya fulan itu adalah beliau. Dan itu diupayakan, bukan cuma gratis datang. Al-Imam Ibnul Mubarak berusaha kuat untuk menyembunyikan dirinya. Bahkan dalam satu riwayat, Al-Imam Ibnul Mubarak itu ketika itu sedang antri salah satu kebutuhan di kampung. Ya, antri itu kalau misalnya kayak orang bayar listrik atau orang antri mau belanja beras misalnya, antri karena yang butuh banyak.
Ibnu Mubarak itu antri. Dan biasanya kalau antri itu banyak orang dolim nggak? Hah? Banyak orang dolim kan? Yang merasa kuat biasanya apa? Nah, kalau kita ngantuk tiba-tiba dia masuk, begitu kan? Antri kan begitu, dolim, semua pengen di depan semua. Pasti banyak kedoliman itu di dalam antri itu. Teriak sana, teriak sini. Dalam satu kisah, Ibnu Mubarak itu ketika antri didolimi terus. Ya. Kemudian ditaruh lagi di belakang. Ditaruh lagi di belakang. Sampai keluar perkataan Ibnu Mubarak, tidak ada kebahagiaan hidup bagiku kecuali hari ini. Seandainya orang-orang itu tahu kalau yang ditaruh-taruh di belakang Ibnu Mubarak, mereka akan pergi semua. Akan nyuruh Ibnu Mubarak untuk di depan. Tapi kata Ibnu Mubarak, tidak ada kebahagiaan bagi saya dalam hidup kecuali hari ini. Ini para ulama kita. Bahkan Ibnu Mubarak setiap kali jihad beliau selalu ada. Tapi orang tidak pernah tahu kalau Ibnu Mubarak itu pernah ikut jihad. Kenapa? Karena belum menutup kepala kayak ninja. Setiap kali beliau ikut jihad, beliau menutup kepala. Sehingga orang nggak tahu kalau itu Ibnu Mubarak. Seperti itu perjuangannya ulama, apalagi kita. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ya ikhwah, ini apa yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Bahkan beliau membawakan sebuah asar dari Imam Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Ini perkataan yang ma'ruf. Kata Ibnu Mubarak, tidak ada ma'alajtu syai'an, perkara di mana aku mengobati pada sesuatu yang paling berat melebihi atas aku memperbaiki niatku. Tidak ada perkara yang paling berat atasku kecuali dari min niyati, bagaimana memperbaiki niat. Faidah ini dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Razak. Beliau ketika mengingatkan nasihat ini, inilah makna yang beliau katakan tadi, al-mu'alajah lin niyati mas'alatun mustamirratun. Memperbaiki, mengobati niat itu adalah karya kerja yang tidak boleh berhenti. Mustamirrah, yang harus terus menerus fi hayatika. Kenapa? Ngobatinya itu susah, perjuangannya itu banyak. Makanya salah satu usul yang dijalani oleh para salafus soleh, ta'allamnal iman thumma ta'allamnal Qur'an. Mereka tidak belajar ilmu sementara imannya keropos, itu enggak. Ya, mereka tidak belajar ilmu langsung masuk di dalam ilmu. Mereka belajar ilmu itu dengan menjaga diri, ta'allamnal iman. Mereka belajar iman. Dan iman yang dimaksud di sini adalah bukan mereka mempelajari definisi-definisi iman, pembagian iman, cabang-cabang iman, bukan itu. Yang dimaksud iman di sini adalah iman yang melahirkan hati-hati mereka untuk banyak kuat dekat kepada Allah. Jadi bukan untuk memperbanyak faedah-faedah, pembagian, definisi dan sebagainya, bukan itu. Dan itu adalah iman yang sebagaimana Nabi ajarkan kepada mereka, ka'annaha ra'yal ain. Seperti mereka itu melihat ya, tentang akhirat, tentang keimanannya, seperti mereka melihat dengan nyata. Dan itu yang menjadikan mereka ketika mereka masuk di dalam ilmu, mereka selamat, mereka tawaduk. Mereka tidak gampang terkena penyakit riak, penyakit ini. Kenapa? Mereka punya pengawalan ilmu, yaitu iman. Setiap kali ilmunya bertambah, fazdada imanuhu, imannya bertambah. Hari ini orang malah terbalik. Ngaji baru awal-awal khusyuk, ya kan? Ngaji baru awal-awal kelihatan baik. Begitu tambah pinter, tambah gak karu-karuan. Ya, tambah terkenal, tambah banyak fitnah. Itu yang aneh.
Dulu ngaji awal-awal malah kuat taatnya kepada Allah. Bertambah lama ngaji, sering ikut ngaji sana sini sana, disanjung ini, dipuja ini, malah banyak maksiatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini menunjukkan keanehan, menunjukkan ta'allamnal ilmanya tidak menambahkan dia imanan. Bagaimana bisa menambahkan imanan kalau dia sendiri tidak bisa mengawal iman? Ayo ikhwah, inilah faidah yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, dan sebagaimana ditambahkan dengan penjelasan para ahlul ilm. Apa yang tadi sudah kita peringatkan di dalam faidah yang muhimmah tentang bagaimana kita menyiapkan diri menjadi orang-orang yang bisa dipilih oleh Allah, bisa diberikan pertolongan oleh Allah, bisa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dengan nikmat ilmu. Di antara perjuangan yang melelahkan yang terus-menerus kita harus berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla adalah bagaimana kita terus berjalan memperbaiki niat, menjaga niat kita. Apalagi terus-menerus persoalan hati kita adalah tempatnya pertarungan antara panggilannya Allah dan panggilannya syaitan. Dan wasilahnya ada di tengah-tengah kita semua. Dari sini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Ayoul ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini faidah yang pertama di dalam adab talabul ilmi, adabut talib fi nafsihi, dan hakikat pelajaran tentang ikhlas ini tidak cukup hanya dengan seperti ini saja kita sudah bisa memperbaiki ikhlas kita. Kita harus kembali kepada kaidah yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dulu dipakai oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka tidak pernah berhenti belajar iman. Mereka tidak pernah berhenti dari belajar ma'rifatullah. Apapun keadaan mereka. Sebagaimana mereka para sahabat mengatakan, hayya bina nu'minu sa'atan. Setiap kali mereka bertemu, mereka tidak berwasiat kecuali tentang iman. Mari kita duduk, kita berwasiat tentang iman. Walaupun hanya sesaat. Belajar tentang iman tidak bisa istirahat. Belajar tentang akidah, tentang tauhid tidak bisa istirahat. Karena tidak henti-hentinya kita selalu menghadapi hujumur riya. Serangan daripada penyakit-penyakit yang merusak akidah kita, penyakit-penyakit yang merusak iman kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua, dan insyaallah majelis kita tutup dulu sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan kembali insyaallah jam berapa Ustaz? Asar. 6. Mungkin ada waktu atau faidah arahan yang bisa ditambahkan dari Ustadz Abdurrahman sebagai pengasuh di madrasah ini dan sekaligus sebagai pemandu daurah ini. Dari saya cukup. Tafadhal, kepada beliau saya kembalikan waktu ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.